Halo, Selamat pagi, Pak Toto. pagi Hmm. Pak Ishak. Ini Pak, Ya, saya ini lagi di kebun cabai saya. oh gitu ya Pak. Cuma cabai saya ini kondisinya Pak lagi terserang patek Oh gitu. busuk buah. Jadi saya mau minta apa saran atau tip-tipnya Pak untuk mengatasi hama busuk buah ini. Oh busuk buah itu Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Oh gitu ya. Apa daunnya keriting Pak? Ini daunnya, iya Pak, ada keritingnya juga ini. Oh gitu ya. Iya. Kalau busuk buah itu ada dua kemungkinan eh, terserang jamur. Karena curah hujan yang tinggi itu rawan jamur Pak. Iya, iya. Gitu. Yang kedua bisa jadi lalat buah. Gitu. Lalat buah itu dia makan ujung buah, terus eh, virus yang dari lalat itu menjalar ke buah. Jadi buah itu pasti jadi hitam-hitam. Cara ngatasinya kalau pakai pupuk organik, kalau pakai pengusir hama organik itu bisa dilakukan dengan pahit-pahitan, Pak. Oh, yang Tumbuh-tumbuhan pahit-pahit Pak ya. yang pahit-pahitan gitu. Mm-mm. Gitu. Itu seperti butrawali, eh, mahoni, itu ditumbuk. Hmm. Ditumbuk, dibiarkan 12 jam. Oh, difermentasi selama 12 Diper, jam gitu Pak ya. ya, jadi hanya ditumbuk aja, dikasih air, dibiarkan fermentasi 12 jam. Baru disemprotkan. Jangan lebih satu hari. Karena kemampuan uh, dari fermentasi itu efektif 12 jam. Mm-mm. Semua serangga atau hama, insektisida ya, yang kayak lalat, belalang, itu mereka kalau kena pahit-pahitan itu bisa mengurangi gitu, mengurangi dia makan, dia bisa mengusir, bisa juga dengan uh, sunlight semacam itu. Oh, sunlight Pak ya. Sunlight bisa, bisa, Mm-mm. itu Itu bisa iya ya. Pak. Cara pengaplikasiannya Pak, dia perbandingannya berapa gitu Pak? Kalau pahit-pahitan fermentasi dari daun-daunan mahoni atau putrawali atau sejenisnya yang pahit-pahitan itu 1 dibanding 10. 1 banding 10 Pak Ya, ya. 1 banding 7 sampai 10. Misalnya 1 liter itu pakainya 10 liter Hmm. airnya. Pokoknya jangan sampai lebih dari 12 jam. Baru Fermentasinya Pak ya. ya fermentasinya. Langsung disemprotkan. Misalnya bikinnya pagi, sore bisa disemprotkan. Kalau bikinnya sore, pagi bisa disemprotkan. Itu. Itu Intervalnya, cara uh, penyemprotannya sekitar 1 minggu. 1 minggu sekali Pak ya. Ya, 1 minggu sekali. Jadi penanganan serangga itu sedini mungkin sebetulnya, mulai dari pertumbuhan awal. Gitu. Dan Dan untuk mencegah itu bisa dikasih warna-warna kuning. Jadi misalnya ada botol aqua, disepet aja warna kuning, ditaruh di beberapa lokasi. itu untuk Itu. pencegahan hama itu Pak ya. Ya, untuk Mm-mm. mengurangi intensitasnya hama menyerang tanaman. Jadi misalnya semacam kalau tumbuhan kita kasihlah bunga matahari, pokoknya yang warna-warna kuning. Oh Kalau ya. itu nggak ada, bisa kita bikin aqua, botol aqua yang dicat kuning. Ditaruh aja di posisi kira-kira eh, sekeliling sekeliling tanaman itu. Itu mengurangi, mengurangi. Mengurangi Pak ya serangan hama. Ya, gitu, mengurangi hama. Jadi untuk ini Pak, untuk busuk buahnya yang disebabkan oleh patek ini kira-kira Ya, penanganannya seperti apa Pak? kalau busuk-busuk buah,
eh, itu tadi. Jadi sejak dini itu harus ada penanganan. Jangan sampai sudah terlanjur eh, buah itu sudah busuk semua baru itu sebetulnya nanti hmm, sulit untuk ditangani. Tapi kalau sejak awal, makanya cabai itu memang rentan dengan hama. Cabai rentan dengan penyakit. Jadi sejak dini penanganannya. Tapi kalau sudah terlanjur, mau nggak mau kita harus kasih mereka ini apa obat-obatan kimia. Obat kimia Pak ya. Iya, mau nggak mau pasti kita pakai itu, semacam kurakron atau sejenisnya Mm-mm. itu. Tapi kalau masih hanya beberapa, itu bisa kita kita semprot dengan tadi daun-daunan yang pahit-pahitan itu. Itu. Itu kalau lalat buah. Bisa juga busuk buah itu disebabkan karena jamur. Iya betul Pak. Ya, Mm-mm. kalau jamur itu penanganannya seperti kita buat aja PGPR ya. Mungkin Pak Mm-mm. Isa sudah tahu PGPR, gimana cara buatnya itu. Itu mengurangi menetralisir jamur-jamur yang di tanah. Itu. Mm-mm. Itu Dan tanah yang cuacanya ekstrim, sering hujan dan sebagainya, itu biasanya rentan dengan ini di mana tanah itu nitrogennya tinggi, air hujan itu nitrogennya tinggi. Itu harus kita tebar dolomit untuk penetralan asam-asam. Dolomit dan ini arang sekam. arang sekam Pak ya, Ya, sama arang dolomit. sekam, dolomit itu dan kita semprot tanah itu kita netralkan pakai PGPR. Jadi PGPR. akar-akaran kita fermentasi, kita semprotkan. Itu. Jadi PGPR itu bisa Ya. dijelaskan Pak, PGPR itu Pak. Iya, kita buat PGPR itu dari akar-akaran. Karena di dalam akar itu ada bakteri Rhizobium. Di mana bakteri Rhizobium itu eh, ini fungsinya sebetulnya adalah bakteri pengurai. Tapi dia juga bisa menghambat serangan jamur. Gitu. Iya. Cara bikinnya pakai akar-akar yang paling bagus itu akar bambu karena di sekitar akar bambu di mana akar bambu atau ini kumis kucing atau apa jenisnya itu ya yang akarnya ada semacam benjolan-benjolan itu tempat berkumpulnya bakteri Bakteri Pak Rhizobium. ya. Bakteri baik Ya, itu Pak ya. bakteri baik. Bakteri Rhizobium itu sebetulnya tugas mereka ini bisa menetralkan jamur Jamur Pak ya. jamur-jamur ya virus-virus yang dari tanah itu akibat dari suhu yang ekstrim ya lembab dan lain sebagainya itu. Selain itu dia juga bisa mengurai nitrogen di bawah ke atas sampai ke daun sebagai fotosintesis itu. Itu tugasnya Rhizobium, bakteri Rhizobium. Jadi kalau suhunya itu ekstrim, Pak. Jadi itu Iya. lebih baik itu tadi kita kasih dolomit, arang sekam, Arang sekam kita Pak ya. kocor dengan PGPR. PGPR Pak ya. Iya, PGPR. Kalau itu disebabkan lalat, kita semprot tadi dengan uh, bau-bauan, Mm-mm. bau-bauan atau pahit-pahitan. Itu ngusir serangga sebetulnya. Itu mengurangi proses dari ini serangga yang mau makan daun itu kalau pahit-pahitan dia pasti pergi. Atau bau-bauan, bisa molto, bisa sunlight itu dengan interval seminggu sekali. Seminggu satu sekali Pak ya. Gitu Pak Interval Isa. Ya, penyemprotannya. ya. Berarti Tapi kalau intinya sudah terlalu parah, mau nggak mau pasti dengan ini.
apa eh, dengan kimia itu tadi, seperti kurakron atau apa jenisnya lah. Itu Pak Esa. Iya, Pak. Ya, Berarti intinya, Pak ya, pembusukan buah ini disebabkan oleh dua gitu, Pak ya. dua ya, Bisa lalat buah, lalat buah, bisa juga bakteri, Pak ya. bakteri, ya, Mm-mm. bakteri, gitu. Ada lagi Pak. Biasanya kalau kalau biji, ya, anggap aja itu cabai misalnya, kasusnya Mm-mm. cabai. Kalau bijinya itu kurang baik, kita ambil dari misalnya dari dapur gitu. Memang pertumbuhan mereka bagus, bisa Mm-mm. berbunga banyak, tapi rawan dengan buahnya. Karena di situ sudah eh, bijinya itu sudah terkontaminasi buah gitu. Hmm. Makanya sebelum kita tanam, kita semai, eh, biji cabai itu harus kita bersihkan dari bakteri sebetulnya. Karena bakteri yang ada di biji cabai dan sejenisnya mungkin tomat dan sejenisnya itu rentan di waktu buah. Pada saat mereka Mm. tumbuh di fase vegetatif, dia tidak kelihatan, belum ada Mm. efek. Tapi begitu masuk ke generatif bunga ke buah, itu biasanya dia sudah ada mulai ada tanda-tanda menyerang buahnya ini. Buah bisa dipastikan pasti busuk. Mm-mm. Jadi itu bakteri itu. Selain lalat buah. Gitu Pak Esa. Berarti intinya, Pak ya, untuk teman-teman sahabat tani seluruh Indonesia, Iya, jika ingin berbudidaya cabai gitu, iya. jadi harus di apa namanya, dipenanggulangi dari sedini mungkin, Pak ya. Sedini mungkin, iya. Mm-mm. Karena cabai itu rentan sekali Mm-mm. dengan hama. Jadi saran-sarannya, Pak, untuk petani-petani Iya, pemula gitu, Pak. gitu ya. Mm-mm. Cabai itu jelas rentan dengan hama, virus, terutama di suhu-suhu ekstrim. Seperti di rumah tempat Pak Isa itu kan suhunya ekstrim ya. Iya, Kalimantan, Sering Pak. ada hujan dan lain sebagainya itu Iya, betul. suhu ekstrim yang sering banyak air hujan itu nitrogennya tinggi. Itu rentan dengan jamur. Bisa dipastikan itu sudah. Apalagi jarak. Kalau jarak penanaman itu pada musim, kalau di lain tempat itu kan ada musim penghujan, ada musim panas. Kalau musim panas itu jaraknya agak-agak lebar. Tapi kalau kalau musim hujan jarak jarak tanam itu harus agak lebar. Tapi kalau musim penghujan panas itu agak dekat tidak masalah. Kalau penghujan agak lebar. Karena jangan sampai satu tanaman dengan tanaman yang lain itu bersentuhan. Karena kalau bersentuhan itu rentan jamur, Pak. Oh, Gitu. gitu, Pak. Itu di penanamannya. Dan untuk perawatan yang sangat sangat diperhatikan itu di perawatannya karena cabai, tomat, terong ya jenisnya yang serumpun itu memang sangat rentan dengan jamur. Jadi itu harus harus sedini mungkin harus dikontrol hamanya untuk Mm-mm. menanggulangi eh, musim buah. Karena musim buah itu sangat rawan sekali dengan hama, terutama lalat buah, Mm-mm. trip, tungau itu. Jadi begitu ada gejala sedikit itu harus Se- disemprot Segera dengan ditangani ya dari harus usia dini, Pak ya. ya gitu-gitu Pak Isa. Mm. Ya. Pada dasarnya enggak 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 sulit. Petani petani itu harus lebih jeli mengontrol hama gitu Pak. Mm-mm. Jangan sampai hama itu baru kita tangani setelah hama itu menyebar. Itu Iya. sangat sulit sekali. Problem petani cabai itu memang di hama gitu Pak. Oh, gini, Pak. Saya ini juga mau Ya, mohon izin, misalnya iya, sahabat-sahabat tani se-Indonesia mau konsultasi sama iya. sampean, kira-kira seperti apa tuh, Pak, anunya, prosesnya aja.
Atau Mengenai apa Pak? Proses. barangkali ada nomor yang bisa dihubungi gitu Pak? Oh iya, bisa Pak. Bisa langsung bisa hubungi saya dengan nomor ini Pak. Mm-mm. Iya. Sewaktu-waktu bisa lah kita tukar pikiran dengan teman-teman petani. Bisa hubungi di nomor saya 082 Iya, 245 911 940. bisa diulang Pak? 082 245 911 940. Iya. Ya, itu nomor saya. Misalnya teman-teman petani, ayo kita sama-sama sharing untuk membangun eh, ini lahan kita supaya Produktif Pak ya. hasilnya nanti maksimal gitu ya. Mm-mm. Mari kita sama-sama memulai memperbaiki tanah kita. Mm-mm. Sedikit demi sedikit kita tinggalkanlah yang kimia, Ketergantungan kimia Pak ya. ketergantungan kita dengan kimia, karena kimia jelas-jelas merusak tanah. Iya. Iya gitu. Setahu saya kayak gitu. Dan kenyataannya ini saya lagi ada di Ponorogo ini ya. Mm-mm. Banyak teman-teman yang mengeluh karena tanah mereka sudah sulit sekali ditanami, sehingga mau nggak mau mereka harus didoping dengan kimia. Gitu. Itu Jadi disebabkan oleh residu itu ya Pak ya. residu dari urea, TSP, ya macam-macam gitulah. Semua semua pupuk-pupuk kimia itu pasti bisa dipastikan karena pupuk kimia yang kita tebarkan di lahan tidak semua terserap oleh tanaman. Sebagian yang tidak terserap itulah yang mengakibatkan tanah menjadi gersang. Jadi untuk sahabat-sahabat tani, teman-teman semua, dimanapun berada, untuk indikatornya gampang sekali sebetulnya. Di mana tanah itu tidak ada cacing ya, mikroorganismenya, makro yang bisa dilihat dengan mata kayak cacing, apa itu dan jenisnya. Itu pasti tanah itu pasti rusak. Sudah bisa dipastikan rusak. Untuk memulihkan tanah itu, mari kita sama-sama memulai membangun kembali tanah itu supaya menjadi subur. Jadi kita kasih kompos, kasih kohe kambing atau sapi, itu baru nanti bisa tanah itu menjadi pulih kembali. Gitu Pak Isa. Secara organik Pak ya. Secara organik. Mm-mm. Jadi kita mulai sejak awal ini, mulai sekarang kita galakkan pertanian organik gitu. Bukan berarti kita antipati dengan kimia, tetap ada lah. Cuma berapa persen? Yang kemarin itu misalnya lahan 1 hektar, 100% pakai urea atau jenisnya bisa kita kurangi gitu. Itu Pak Isa. Oke lah Pak Toto, saya terima kasih banyak atas waktunya Pak. Iya. Oh gitu Mm-mm. Pak Isa ya. Terima kasih kembali Ya, Pak Isa terhadap sahabat-sahabat tani uh, semuanya. eh, Bisa kita sarankan, mari kita sama-sama membangun bumi kita dengan pertanian organik gitu Pak Isa. siap Karena Pak. semua penyakit itu disebabkan karena residu kimia. Kalau ingat kita sama nenek-nenek kita dulu, mereka sama sekali tidak mengenal pupuk kimia, tanaman mereka subur. Kenapa sekarang tidak kita tiru kakek nenek kita dulu? Itu Pak intinya. Itu Pak Jangan Isa. malu menjadi petani Pak ya. Iya, jangan malu jadi petani. Jadilah petani Karena milenial. semuanya sekarang itu di dunia manapun sekarang kembali ke pertanian. Bumi kita itu butuh Pak penyegaran. Iya Pak, Bumi kita itu butuh dihijaukan kembali dengan pertanian organik. betul Jadi Pak. kalau organik itu kita gelar bersama-sama, bisa dipastikan bumi kita pasti segar kembali. Gitu Pak Isa. Intinya di situ. Kemudian kalau bukan kita, siapa lagi yang merawat bumi Kalau ini? bukan kita siapa lagi? Iya. Oke lah Pak Toto, terima kasih Oke. banyak Pak atas Iya, waktunya. iya Pak Isa. Oke Pak Isa. Saling Selamat siang. mendoakan, semoga Iya. sukses selalu Pak. Terima kasih Pak Isa. Iya, Eh, sama-sama Pak Isa. eh.